Sudah beberapa mobil coba aku hentikan, namun sangat susah. Apalagi pagi baru saja akan muncul. Sudah hampir 3 mobil melaju begitu saja setelah menatap heran ke arahku. Sampai satu mobil pick up berhenti begitu saja setelah mengedipkan lampunya. "Kenapa, Kang? Boleh minta tolong? Mau naikin motor sama orang ini. Saya kenal tetangga saya. Sudah 2 hari tidak ketemu. Tahu-tahu tergeletak di samping sungai sana, Kang," jawabku. "Tenggelam, Kang? Tapi apa masih hidup?" "Alhamdulillah, Kang. Tapi kondisinya sudah benar-benar lemas ini," jawabku semakin cemas. Sopir langsung membuka pintu bagian depan. "Masuk saja di depan. Sudah, Akang pegang dulu tetangga saya ini, biar saya naikin ke mobil Akang motor saya sendiri," ucapku dengan terburu-buru. Bahkan aku yakin jika sopir melihat ke arahku sedang memangku motor, mungkin tidak akan percaya sama sekali. Ilmu itu kebijaksanaan. Tahu kapan harus menggunakannya dengan baik. "Hah, sudah lagi, Kang? Kang, tolong sekali dipercepat ya, Kang," jawabku sambil memeluk Gama. "Baik, Kang." Padahal jarang ada yang selamat dulu-dulu dari cerita kakek saya. Kalau menemukan orang di pinggir sungai itu orang yang tersesat kok, Kang, jawabku. Seketika mobil melaju perlahan melewati jembatan. Namun tiba-tiba teriakan kencang di dalam lubang sasar aku dengar dengan jelas, sangat jelas. Teriakan seperti orang kesakitan 1 kali. Selanjutnya banyak teriakan, membuat kembali aku lihat burung-burung hitam berterbangan begitu saja. Untungnya pemandangan mengerikan itu hanya aku yang mendengar dan melihatnya. Sudah lama aku menanti hal itu. Saya menepati janji dan keinginan Mbah Amar dan Iwarsih sambil mengepalkan tangan aku. Tidak semua hal mudah itu tidak berarti, Jalu. Jika berhasil nantinya, hidupmu akan jauh lebih tenang. Laju kendaraan mobil benar-benar sesuai yang aku harapkan. Apalagi orang baik yang menolongku pagi ini benar-benar mendengarkan apa yang aku ucapkan. Tidak peduli bagaimana motor tua di belakang yang nempel dengan dus-dus besar yang tidak terlalu membuat motor Mbah Idim bergerak bebas di belakang. Setelah beberapa kali menunjukkan alamat dan berbicara panjang, aku mengarang bagaimana Gama ini adalah orang yang mempunyai kekurangan agar membuat sopir percaya. Walaupun aku tidak terlalu baik dalam urusan ini, cara yang sempurna dalam keadaan seperti ini. Sesampainya di depan rumah, setelah aku suruh sopir menyalakan klakson berkali-kali, keluarlah Mbah Idim dan Ki Dudui diikuti oleh Wicaksana yang terlihat sangat kaget. "Tenggelam," ucapku, membuat Wicaksana hanya menganggukkan kepala, langsung menurunkan motor tua di belakang. Sopir diberi upah oleh Ki Dudui walaupun menolak berkali-kali. Mbah Idim hanya menganggukkan kepalanya saja sambil membawa Gama ke dalam rumah. "Bagaimana bisa ini, Bud?" tanya Ki Dudui cemas. Di hadapan Umi Esi yang anehnya sudah terlihat kembali normal. Di belokan sebelum jembatan, aku dan Gama mengalami kecelakaan. Naasnya Gama tidak bisa berenang dan aku telat menolongnya. "Maaf, tapi masih terselamatkan nyawanya, Ki," jawabku. Ki Dudui dan Mbah Idim langsung mengecek keadaan Gama. Beruntungnya tidak terlalu fatal aku lihat. Apalagi aku yakin 2 orang itu paham betul apa yang sudah terjadi. "Terima kasih, Bud," ucap Ki Dudui menepuk pundakku. Ucapan yang penuh arti. "Belum selesai, Ki," sahut Mbah Idim. Ki Dudui hanya mengangguk saja. Sementara aku hanya diam melihat Umi Esi mengganti semua pakaian Gama pagi ini. Walaupun setelah penjelasan Ki Dudui, Umi Esi hanya tahu Gama pergi berikhtiar untuk kesembuhannya kemarin sore. Sudah budi tutup di lowong sasar. Mungkin juga sudah Gama putuskan persekutuan itu, ucapku. "Iya, mereka sekarang di rumah Lasmi dan Suganda. Hari ini kamu pulang, temui Indra. Gama akan butuh waktu untuk sadar. Selanjutnya urusan Gama melenyapkan kutukan itu," ucapku. "Apa sebegitu mudahnya Bah menutup lowong sasar?" tanyaku, duduk di sebelah Mbah Idim di depan rumah Umi Esi. "Harusnya tidak, kecuali nanti Gama bisa melenyapkan sosok yang ada bersama Lasmi dan Suganda. Tugas dan urusan kita selesai di situ. Satu lagi, kita tidak punya banyak waktu. Temui ini Isut," ucap Mbah Idim. "Untuk apa, Bah?" tanyaku. "Untuk bicara langsung kepada Gama. Setelah Gama sadar akan kembali ke rumah Suganda, lalu Dewi pasti akan meminta kembali juga ke rumah Lasmi karena dalam pengaruhnya.
Di situ, Ni Isut saksi untuk Gama dan kamu lindungi, jawab Bah Idim dengan tegas. Baik bah, jawabku karena benar-benar ingin bebas dan tidak mau berurusan dengan Leweng Sasar lagi. Abah akan hubungi melalui telepon Indra di rumah. Sana, pulang sekarang. Ada air di dalam lemari bawah. Berikan kepada Indra. Sisanya minum sama kamu, ucap Bah Idim. Sementara itu beruntungnya ketika sampai rumah, setelah diantarkan oleh Nandang, terlihat pintu sudah tidak terkunci. Membuatku sedikit tenang bahwa Indra sudah membaik. Dra, ucapku. Aku di kamar Abah, Bud, teriak Indra. Terlihat Indra sedang membalurkan dedaunan yang mungkin sudah Indra buat sebelumnya sendiri. Bud, semalam gangguan di luar rumah benar-benar ramai. Untung saja, ucap Indra langsung menahan rasa sakit. Bah Idim udah telepon, jawabku sambil membantu Indra. Semalam untungnya aku dibimbing Bud oleh Bah Idim melalui telepon, ucap Indra. Segera dengan cepat aku membawa air dalam lemari Abah, memaksa Indra untuk meminumnya. Kemudian sisanya aku habiskan. Berhasil Bud? Tanya Indra. Ya harusnya Indra, jawabku menjatuhkan badan di kasur. Setelah 2 hari Bah Idim tidak kembali ke rumah, Indra semakin membaik, walaupun lukanya belum terlalu kering. Membuatku harus menantikan kabar selanjutnya itu. Ada Bah Budi di belakang. Baik bah, sebentar Indra tulis dulu, ucap Indra. Cukup jelas aku dengar. Rotan-rotan yang sedang aku anyam langsung aku bereskan. Padahal belum lebih 1 jam pagi ini aku mulai bekerja. Bud, ini alamat, kata Bah Idim pergi ke sana sekarang juga. Setelah itu baru ke rumah Umi Esi lagi. Keadaan Pak Gama semakin membaik, tapi belum sadar juga, ucap Indra. Langsung aku terima sobekan kecil kertas yang Indra berikan. Tertulis nama Ni Isut dan alamat lengkap, membuatku mengingat pesan Bah Idim. Jaga rumah ya, ucapku langsung berdiri. Hati-hati Bud, jawab Indra. Terlihat sangat cemas sekali. Mengantarkan kepergianku pagi ini, seperti ke kampung aku akan kembali. Padahal kejadian di Leweng Sasar belum aku pahami benar 2 hari ke belakang itu. Ucapku sudah berada di dalam angkutan umum. Setelah memastikan bahwa alamat yang aku tuju benar, setelah kurang dari 1 jam, aku turun dari angkutan umum. Walaupun tatapan seperti biasanya orang-orang selalu melihatku dengan aneh. Kang, maaf, hafal alamat rumah ini? Tanyaku. Orang yang aku tanya langsung melihat tulisan di atas kertas sobekan yang Indra berikan. Kemudian melihat ke arahku dengan heran. Setahu saya warga sini, Ni Isut sudah tidak jadi paraji lagi Kang. Ada yang melahirkannya? Iya Kang, istri saya. Dikasih sama orang tuanya suruh ke alamat ini, jawabku perlahan. Oh pantesan. Itu rumah gubuk di ujung Kang, ada pohon besar. Di situ rumahnya. Cuman aneh, perasaan udah lama sekali Ni Isut gak pernah berurusan soal lahiran. Makasih ya Kang, ucapku langsung berjalan semakin cepat dan semakin dalam ke kampung ini. 2 kampung sebelum kampung Wetan Tilas Jajah berada. Rumah panggung satu-satunya dengan bilik dan kayu-kayu yang sudah sangat tua. Menjadi pemandangan pertama aku melihat rumah Ni Isut, sebuah rumah yang sangat tidak terawat. Itu, ucapku melihat seorang nenek tua sedang menyapu dan membakar dedaunan di samping pohon. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Sudah sampai akhirnya, jawab Ni Isut dengan perlahan menyimpan sapu disandarkan ke pohon. Kemudian berjalan perlahan ke belakang rumah. Aku hanya mengikuti langkahnya saja. Walaupun ada rasa aneh setelah perasaanku berkata lain. Ni Isut bukan sembarang paraji. Terasa dari pertama aku melihat mata dan kulit tuanya. Tidak usah menceritakan asal kamu dari mana. Bekas luka di pipi sebelah kamu seharusnya tidak salah. Kematian Iwarsi memang penebusan setimpal agar anaknya hidup dengan tenang dan selamat, ucap Ni Isut perlahan. Kemudian duduk di teras kayu sambil menuangkan air minum untuk aku. Dari mana Nini tahu soal itu? Tanyaku, semakin penasaran, lalu menerima gelas yang Ni Isut berikan. Dudui memang lelaki sejati, tahu kapan harus bertindak dan bergerak. Jauh sebelum kamu Jalu turun tangan dan berhasil menutup pintu gerbang masuk ke Leweng Sasar, Dudui sudah datang terlebih dahulu, menjanjikan sebuah jaminan, meminta tolong untuk cucunya Gama. Kematian Iwarsi, aku berharap bisa seperti itu, ucap Ni Isut menjelaskan. Ki Dudui yang bercerita? Tanyaku. Aku yang diluruskan. Lagian kematian Kuncan Leweng Sasar, tidak ada yang menyangka bahwa keturunan itu akan dilepaskannya begitu saja. Ketika orang-orang menginginkan posisi itu, walaupun kematian sudah takdir, tapi Bahmar dan Iwarsi berhasil dengan cara terbaik menolak perjanjian itu, ucap Ni Isut.
Aku langsung terdiam, apalagi ingatan malam itu ketika Niwarsi berteriak dari dapur sambil memegang pisau, lalu melemparkan ke arahku. Menjadi sebuah kejadian pengantar Niwarsi tidak bisa bertahan akibat penolakan dari penghuni Tanda Berem di dalam leweng sasar. Tidak usah kaget, jangan percaya Niwarsi pergi oleh sosok itu. Percaya saja, semua sudah garisan pencipta pada hidup dan mati. Semuanya seimbang, Jalu, dengan yang sudah kamu lakukan kemarin di leweng sasar. Ucap Ni Isut melihat tajam ke arahku. Baik Ni, Budi paham. Jujur, Budi hanya disuruh untuk menyampaikan bahwa Ni Isut harus mau berbicara dengan Gama sebagai saksi dulu bahwa Suganda dan Lasmi sudah melakukan ritual persekutuan itu. Ucapku perlahan. Andai aku harus pergi dengan cara Niwarsi setelah membantu Gama dan Dudui, aku siap, Jalu. Semua berharap kematiannya dikenal. Ucap Ni Isut sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali. Aku hanya mengangguk saja sambil mengingat hari di mana semua orang kampung membicarakan kepergian ibuku, Niwarsi. Beredar kabar menjadi tumbal leweng sasar. Pada kenyataannya, hal itu terbaik dipilih ibu agar aku bisa lepas dari garis keharusan dan keturunan. Apa benar gelang itu sudah bersama Gama, Bud? Ucap Ni Isut tiba-tiba. Jika Ni Isut ragu, mending urungkan niat itu, tidak apa-apa Ni, jawabku. Puluhan tahun dengan Dudui semua tenang. Namun tiba-tiba cerita ibu saya dulu, akhirnya terjadi hal di mana semuanya akan kembali. Kapan harus berjumpa dengan Gama? Ucap Ni Isut. Menunggu perintah Bah Idim, Ni, jawabku. Bahkan cahaya sinar pagi yang seharusnya menjadi sebuah kehangatan malah memberikan pikiran terburuk ke depannya yang akan terjadi. Rumah Lasmi, ucap Ni Isut dengan tegas sekali. Iya Ni, rumah itu akhirnya bisa kembali. Suganda dan Lasmi akan mengerti arti sesungguhnya dari persekutuan, yaitu kematian yang menyakitkan secara perlahan. Ucap Ni Isut. Pandangan lurusnya tiba-tiba kosong, seperti menunggu waktu sama halnya denganku untuk menuntaskan apa yang seharusnya aku tuntaskan. Setelah kepulanganku dari rumah Ni Isut, aku sudah berada di rumah Umi Esih. Ki Dudui dan Bah Idim masih menanti terbukanya mata Gama. Walaupun aku sudah bisa merasakan bahwa Gama tinggal hanya memulihkan kondisinya saja. Anehnya sedari tadi melihat Dewi istrinya Gama bukan seperti manusia pada umumnya. Lasmi keparat. Orang tidak berdosa ini dipaksa oleh keinginannya sendiri, ucapku dalam hati. Namun beberapa kali Bah Idim sudah memberikan tanda kepadaku agar tidak bertindak apapun. Perlahan mata Gama terbuka. Aku langsung memijat bagian punggung, membantu agar Gama cepat pulih. Apalagi terdengar dari ucapan Dewi bahwa Suganda sedang sakit secara tiba-tiba. Aku hanya perlu membicarakan yang menurutku penting kepada Gama saja. Itu juga sangat berhati-hati karena menghargai Ki Dudui. Balasan akan datang bersamanya. Waktu yang menyiapkan kepada siapapun yang berani menduakannya selain pencipta. Tidak lama setelah dirasa keadaan Gama semakin membaik, Bah Idim mengajak aku untuk pulang. Anehnya wajah Bah Idim terlihat semakin cemas. Setelah berpamitan pulang, aku sudah berada di atas motor yang aku gunakan. Di belakangnya Bah Idim. Malam ini jangan berikan kesempatan, ucap Bah Idim. Maksudnya Bah? Tanyaku semakin heran. Abah dan Ki Dudui akan berjaga di luar rumah Suganda. Jika Gama jadi malam ini kembali, melalui Dewi yang masih bisa diperalat Lasmi, Gama akan ke sana. Sebelum Gama pergi, bersihkan rumah Umi Esih, Bud, ucap Abah perlahan. Akan ada pertarungan ya Bah. Jika Dewi berhasil dengan apa yang Lasmi dan Suganda inginkan, maka sempurnalah persekutuan Suganda, karena 3 anaknya sudah diserahkan dan akan terus berlanjut. Namun kesalahan besar harus berhadapan dengan Gama, ucap Bah Idim. Jalanan untungnya siang ini tidak terlalu padat, membuat aku bisa mengemudikan motor dengan perlahan. Sosok itu sudah berhasil kamu tutup gerbangnya untuk orang-orang datang, tapi bisa terbuka kembali jika Dewi berhasil ditarik masuk ke leweng sasar, Bud. Pertarungan sebenarnya di rumah Lasmi, ucap Bah Idim perlahan. Lalu aku harus apa, Bah? Kamu harus ingatkan Gama
untuk menggunakan ilmu tertingginya Ki Langsa, seperti yang sudah digunakannya di dalam Leweng Sasar. Malam besok, Bah. Iya, malam besok, akhir dari semua ini. Semoga sesuai dengan rencana Ki Dudui. Jangan gegabah, Abah ingatkan lagi, ucap Bah Idim. Melepas kepergian Bah Idim malam ini aku benar-benar cemas. Apalagi Bah Idim hanya satu. Jika pagi Bah Idim tidak kembali, carilah di sekitaran rumah Suganda. Bahkan alamat jelas dan lengkap sudah diberikan kepada Indra. Bah, ucap Indra, percaya saja sama Abah. Lagian ini waktunya, ucap Bah Idim. Hati-hati Bah, jaga Indra. Andai kata Gama sudah matang, hal ini tidak mungkin Abah lakukan, ucap Abah sambil menghidupkan motor. Semakin menjauh motor yang Abah kendarai, aku dan Indra menyaksikan kepergian Bah Idim di bawah gelapnya malam ini dengan kecemasan. Kita tidak bisa hanya diam, Bud, ucap Indra. Hamparkan saja Dandra, hanya doa yang bisa kita panjatkan, ucapku. Apalagi malam sudah semakin larut. Kamu jadi kembali ke rumah Umi Esih? Tanya Indra. Sebentar lagi Indra. Di sisi lain, Bah Idim langsung ke sana, ucapku memasukkan motor ke halaman rumah Umi Esih. Motor yang aku pinjam dari tetangga kampung dengan alasan untuk membeli obat Indra sedang sakit di rumah. Apa Ki Dudui sudah pergi juga? Tapi harusnya belum. Sambil pelan turun. Kedatanganku ke sini sosok-sosok dari Leweng Sasar sudah tidak ada satupun. Aku yakin sudah berpindah ke rumah Suganda atau Lasmi. Gama malah keluar, ucapku dalam hati. Padahal niatanku hanya untuk memastikan agar Umi Esih tidak kena lagi serangan dari Lasmi. Aku langsung mendekat kepada Gama yang baru saja membuka pintu rumah, duduk bersebelahan di kursi. Gam, satu hal yang harus kamu setujui. Mau tidak mau, tidak ada pilihan Gama. Jaga rahasia siapa aku, termasuk Bukit Sasar Tanah Berem. Hanya hal ini yang membawaku harus datang malam ini. Rumah dan semuanya sudah terlindungi. Tidak akan terjadi lagi hal yang dilakukan Lasmi pada Umi kamu. Tidak percaya itu kamu Bud sama aku, kata Gama. Maaf Gam, maaf sekali. Saya sudah lancang. Saya percaya, tapi ini kecemasan saya saja Gam. Maafkan, seharusnya saya tidak bicara barusan. Maaf Gama. Bahkan Gama mengatakan sudah melihat penampakan wujud Lasmi dan Suganda di atas tanah Berem, Bukit Sasar. Memang itu Gama tugasmu, ucapku dalam hati. Setelah Gama menyimpulkan sedikit benang merah atas apa yang terjadi saat ini, dengan kecocokan pohon di rumah Lasmi dan Suganda membuat merasa tenang. Kembalinya aku ke Leweng Sasar kemarin tidak sia-sia. Maaf Gam, untuk sampai urusannya ke situ bukan kapasitasku. Aku hanya tidak mau terlalu dalam masuk dalam apa yang kamu lihat di dalam tanah Berem. Itu sudah keluar dari aturan dulu Bapak ajarkan. Aku langsung pergi begitu saja meninggalkan Gama. Apalagi sudah yakin Bah Idim sudah menanti di sana, di rumah Suganda berjaga-jaga. Jika Gama pergi malam ini juga, karena memang terasa dari tadi tidurnya Ki Dudui bukan sembarang tidur malam ini. Setelah mengembalikan motor dan kembali ke rumah, Indra masih bersila di dalam kamar Bah Idim, diikuti olehku. Apalagi terlihat keadaannya semakin hari semakin membaik. Waktu terus berputar. Beberapa kali Indra sudah terbangun dari duduk bersilanya, sementara tengah malam sudah berlalu begitu saja. Kecemasan yang Indra rasakan sama halnya sedang aku rasakan juga. Apalagi melihat waktu sudah hampir pukul 3 pagi. Bah, ucapku keras. Bud, kenapa? Tanya Indra dengan sangat kaget. Gama sudah kembali ke rumah Suganda, bakal satu rumah dengan Lasmi. Di luar harusnya dekat pohon itu ada Bah Idim dan Ki Dudui. Bahaya Indra, ucapku panik, ingin menyusul Bah Idim. Ingat pesan Bah Idim, ucap Indra pelan. Dra, mungkin bagi kita tembok, bagi Ki Dudui dan Bah Idim juga sama. Tapi seharusnya kita paham, ucap Indra menepuk pundakku, berusaha menenangkan aku. Gama sudah ada di rumah Lasmi. Rumah Lasmi sudah bukan lagi berisikan benda-benda. Semua penghuni Leweng Sasar sudah ada di sana, ucap Bah Idim dengan wajah yang pucat siang ini. Padahal pintu baru saja terbuka. Apa yang harus Indra dan Budi lakukan? Ucap Indra. Budi malam ini pergi bawa Ni Isut ke rumah Lasmi. Dengar baik-baik, jangan terlalu malam. Sesudah Isya harus di sana. Ini bahaya. Pakai motor Abah, ucap Bah Idim. Apa ini hari yang ditunggu? Jawabku. Ya, hari di mana semua ilmu yang sudah Bahmar turunkan, kamu boleh sesuka hati gunakan, ucap Bah Idim, membuat badanku terasa panas. Semua kenangan tentang Bahmar dan Iwarsih menjadi tenaga lebih yang datang.
Indra, nanti bawa motor tetangga yang Abah pinjam. Antarkan Abah ke rumah Esi untuk membawa motor Nandang, karena harus di rumah Ki Dudui. Nanti Abah bakal telepon Gama untuk mengingatkannya. Nanti Abah telepon Indra untuk menyusul, ucap Bah Idim. Beberapa gelas berisikan air minum, sudah hampir lebih 3 kali lebih air itu masuk ke dalam tenggorokan Bah Idim. Aku pikir Bah Idim akan beristirahat terlebih dahulu siang ini. Namun aku salah. Bah Idim dan Indra langsung keluar dari rumah. Bakal ada hari di mana semuanya bertepatan, Jalu. Jangan kamu sia-siakan. Sementara aku menunggu Indra kembali dan sore datang, sambil terus mempersiapkan sebuah hari di mana akan terjadi lagi, sesuai amanah dan pesan Bah Mar. Habiskan malam ini, ucapku dengan mengepal tanganku sekuat tenaga. Setelah menunggu lama Indra kembali, beruntungnya Indra membawa kabar bahwa Bah Idim sudah sampai di rumah Ki Dudui dan dirasa sore sudah tiba. Aku segera pamit pada Indra setelah memasukkan kain terakhir dari wasiat Bah Mar untuk memusnahkan sosok yang selama ini aku tunggu waktunya untuk bertemu. Saatnya, Bud, ucap Indra. Makasih Indra, sudah menjadi adik yang selalu mengerti keadaanku. Bawakan aku cerita bagaimana sosok-sosok itu merasakan kesakitan sama halnya yang telah dilakukan kepada Niwarsi ibu kamu, Bud, ucap Indra. Ucapan Indra membuat tenagaku semakin terisi. Semua ilmu yang diberikan oleh Bah Amar sudah saatnya aku keluarkan. Bahkan aku yakin itu semuanya sudah turun kepadaku. Dalam perjalanan menuju rumah Ni Isut, membuatku sedikit menarik gas motor tua yang aku gunakan agar sampai tepat waktu. Beruntungnya aku masih hafal rumah Ni Isut berada. Setelah cukup lama di perjalanan, anehnya Ni Isut sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa bakul yang diikat oleh kain, sambil giginya terus mengunyah dedaunan. Ni, ucapku. Tidak perlu dijelaskan. Ayo cepat ke sana, ucap Ni Isut dengan perlahan menghampiri motorku dan naik dengan perlahan. Bagaimana Nini bisa tahu aku akan sampai hari ini menjemput Nini? Ucapku. Bagaimana bisa juga rasa bersalah malam itu sudah saya bicarakan kepada Dudui, dan mungkin dengan cara ini aku bisa merasa mengurangi rasa itu, jawab Ni Isut. Dalam perjalanan menuju rumah Lasmi, di bawah pergantian cahaya sore menuju malam, aku lalui bersama Ni Isut. Apalagi perjalanan cukup berbeda, lebih pelan, karena Ni Isut duduk menyamping, membuatku merasakan kecemasan, tidak mau sampai terlambat datang. Gama dalam bahaya, ucapku dalam hati. Cepat saja lajunya, ini masih jauh, Jalu, ucap Ni Isut sambil menepuk pundakku. Setelah hampir 1 jam lebih, bahkan ketika azan Isya berkumandang, aku masih belum sampai. Kecemasanku semakin menjadi. Percepat lagi, ucap Ni Isut sambil memegang bagian pinggangku. Dari ujung pagar rumah Lasmi, baru aku lihat, kini benar-benar nyata. Gelapnya malam yang terlalu belum pekat, semua jenis makhluk yang berada di lawang sasar sudah berada di samping rumah Lasmi. Sementara di dalam rumah, aku yakin Gama sedang dalam kesulitan. Sekian tahun akhirnya kembali, ucap Ni Isut. Pandangannya seketika tajam aku lihat. Jangan menunggu lama, cepat sebelum terlambat, bentak Ni Isut. Setelah motor terparkir di luar gerbang, aku membuka perlahan gerbang agar Ni Isut cepat masuk juga. Pintu depan rumah langsung aku ketuk dengan kencang, sementara detak jantungku sudah berdetak kencang sekali. Semua sudah kena sirep, kecuali Gama, ucap Ni Isut. Gama langsung kaget dengan kedatanganku, namun sepertinya lebih kaget ketika melihat Ni Isut. Setelah aku kenalkan kepada Ni Isut, Gama langsung berbicara serius dengan Ni Isut. Di dalam rumah Lasmi, tertawa sudah sangat kencang aku dengar. Sebuah tawa yang menyambut kedatanganku membuatku tidak sabar untuk masuk. Setelah memberi keleluasaan Gama berbicara dengan Ni Isut, untuk pertama kalinya aku masuk rumah Lasmi, sebuah rumah yang sudah bau amis darah. Sosok-sosok hitam berwajah hancur mulai menertawakanku. Gudang itu sudah terbuka lebar. Keluarlah seorang nini tua bungkuk berjalan dengan perlahan. Lihat, segera aku melihat ke kamar. Dewi sedang dijilati badannya oleh anak kecil 2 orang dengan darah yang masih mengalir dari wajahnya. Bahkan mukena yang Dewi gunakan sudah banyak juga darah. Setelah ilmu bertahun-tahun aku pelajari, langsung aku bacakan dalam hati.
bapak dan ibumu saja mati di tanganku, apalagi kau. Namun tetap aku abaikan ucapan nini tua itu. Dengan perlahan aku gerakan telapak tangan. Gerakan badanku seolah ada yang menggerakkan, membuat nini tua yang jaraknya tidak jauh denganku terlihat sangat kaget. Saatnya, ketika terasa sebuah angin dari gerakan tanganku berkumpul dan keyakinanku sudah cukup, sekuat tenaga aku hembaskan angin itu ke arah nenek tua, membuatnya terbanting menuju pintu dapur. Semua sosok yang sedari tadi tertawa keras tiba-tiba terdiam. Bahkan dua sosok anak kecil sudah berhasil membuat Dewi bangun dan berjalan sendiri dengan masih mengenakan mukena putih penuh dengan darah, diikuti kucing hitam yang pernah aku lihat di leweng sasar. Bahaya. Baru saja gerakan kedua tanganku aku hembaskan. Dengan keringat sekujur tubuh penuh dengan keringat, angin itu tepat mengenai nini tua, membuat semakin terbanting keluar rumah. Dewi. Badanku terasa lemas. Apalagi semua sosok hitam sudah menghalangi Dewi yang berjalan. Membuka pintu dapur dengan sangat mudahnya. Sudah bukan bagianku, ucapku dalam hati. Segera aku keluar dengan berjalan lemas, membuat Gama dan Isut sangat kaget sekali. Di dalam lihat saja Dewi dan kucing hitam sudah dikelilingi sosok di dalam gudang. Cepat, sebelum diseret ke pohon tua. Aku tidak bisa menanya lagi, Gam. Ayo pergi nih, bentakku menyeret tangan di Isut. Gama langsung masuk ke dalam rumah. Sementara dengan tiba-tiba angin di luaran sangat kencang sekali datang. Sudah biarkan, ucap Isut malah menahan badanku. Dari kejauhan, Ki Dudui dan Baidim juga Indra berjalan dengan tergesa-gesa ke arah di mana aku berdiri. Antarkan Isut, ucap Baidim. Baik bah, jawab Indra. Nih, terima kasih, ucap Ki Dudui. Sama-sama, apakah janji itu akan lepas, Dui? Tanya Isut. Harusnya, tapi dua nyawa itu akan pergi ke leweng sasar, jawab Ki Dudui. Benar, jawabku. Setelah Isut berjalan mengikuti langkah Indra, anehnya Mbak Dudui dan Mbak Idim hanya berjalan dengan perlahan. Bah, selamatkan Gama, ucapku panik. Jangan biarkan, bentak Ki Dudui, membuatku langsung terdiam, menutup mulut. Sementara aku masih penasaran dengan nini tua itu. Aku masih penasaran, bah, ucapku. Sabar, biar Gama selesaikan terlebih dahulu, jawab Mbah Idim. Tiba-tiba suara raungan binatang besar aku dengar sangat jelas, bahkan membuat aku dan Mbah Idim sampai menutup kedua telinga, kecuali Ki Dudui yang terus berjalan melalui samping rumah menuju halaman belakang. Itu, ucap Ki Dudui. Selanjutnya getaran seperti gempa bumi aku rasakan. Itu juga Ki, ucap Mbah Idim. Ki Dudui hanya menganggukkan kepala saja, membuatku semakin paham bahwa itu adalah perwujudan binatang yang setia kepada Ki Langsamana. Aku melihat Gama sudah terjatuh sambil memeluk Dewi. Sementara sosok-sosok itu sudah tidak terlihat. Hanya ada kepala-kepala dari perwujudan Suganda, Lasmi dan Nini tua, seperti kena sayatan pedang atau tepatnya cakaran binatang besar. Telat, ucapku. Setelah ini, ucap Baidim. Langsung saja aku membawa Dewi dan Gama masuk ke dalam rumah, apalagi pintu dapur sudah terbuka. Setelah Gama mulai siuman, Indra baru saja kembali masuk melalui pintu depan, membuat Baidim memanggil namaku. Bersihkan sekarang pohon itu, ucap Baidim. Apa masih ada lelaki tua itu, bah? Pastikan olehmu. Indra dan Baidim membersihkan gudang, mengeluarkan semua sesajian yang sangat banyak sekali bekas Lasmi. Sementara aku berjalan dengan cepat dan semakin tegang untuk melihat bayangan hitam yang ada di balik pohon besar itu. Masih ada jatahku, ucapku. Ampun, izinkan aku kembali ke leweng sasar. Dulu saja Langsamana mengizinkan aku tetap di sana. Kenapa kamu tidak? Lelaki tua dengan rambut yang sangat panjang, wajahnya hancur, hanya menyisakan satu mata dan mulut yang robek, sosok perwujudan yang aku lihat di dapur sebelum Niwarsih pergi selamanya. Ingat luka ini, luka yang membawa kesengsaraanku, ucapku semakin mendekat, mengeluarkan kain putih yang pernah Mbah Amar turunkan kepadaku dari saku belakang celana. Kamu hanya anak muda, lihatlah bijaksananya Langsamana, seperti apa membiarkan aku diam di dalam leweng sasar. Anak sialan. Budi, sekarang Budi, teriak Baidim sangat kencang, sama halnya ketika menyelamatkan aku di perbatasan kampung Wetantilas Jajah saat itu. Dengan cepat, aku kibaskan kain yang sudah aku pegang,
oleh tangan kananku dari tadi ke arah wajahnya. Apalagi bacaan dalam hati sudah aku ucapkan juga. "Kubur sekarang!" teriak Mbah Idim. Aku buka satu batu yang pernah dijadikan ritual persembahan anak Lasmi. Segera aku tindih batu itu. Teriakan kencang berbarengan dengan angin yang besar kini aku lihat nyata. Satu kali teriakan. "Sudah cukup," ucap Mbah Idim memegang badanku yang mulai terasa lemas. "Terbalaskan. Mereka tidak akan kembali keluar dari lubang sasar. Mereka akan selamanya di sana. Tidak akan ada lagi yang kembali setelah kemarin kamu tutup pintunya," ucap Mbah Idim perlahan. "Apa ini sudah selesai, Bah?" jawabku lemas. "Buka dan lihat kainnya. Di balik batunya apakah masih ada?" ucap Mbah Idim. "Bukan kotor tanah melainkan merah darah yang segar aku lihat. Bawa masukkan ke saku. Jadikan bukti kelak nantinya mereka berulah. Darah itu tanda bahwa pertukaran akan sepatnya terjadi," ucap Mbah Idim. "Suganda Lasmi, Bah?" tanyaku perlahan. "Bahkan Dendi dan suami Lasmi," jawab Mbah Idim menepuk pundakku. "Yang paling akhir adalah mengamalkan semua ilmu dengan menolong, menyebarkan kebaikan dan mengingatkan kebesaran pencipta. Mbah Amar pernah berkata seperti itu. Gunakanlah menjadi tugas kamu selanjutnya," ucap Mbah Idim. Setelah memastikan keadaan Gama dan seluruh ruangan di dalam sudah bersih, aku, Mbah Idim dan Indra pulang dengan menggunakan 2 motor dengan perasaan yang lega. "Jangan mengikuti dendam. Dendam tidak mempunyai ujung," ucap Mbah Idim sambil menepuk pundakku. Aku semakin berhutang budi kepada Gama. Di perjalanan pulang baru pertama kalinya, Mbah Idim bicara soal alasan kenapa memberiku nama Budi. Salah satunya akan terjadi hari di mana seperti malam ini, yang mungkin sudah pencipta siapkan untukku, membuatku sadar bahwa malam ini mempunyai banyak arti dan makna. Walaupun aku harus berdamai dengan keadaan juga waktu yang tidak sebentar, bertahun-tahun lamanya, mengubur rasa lemah menjadi pasrah, mengganti rasa sakit menjadi kuat, dan menjadikan perjalanan adalah pelajaran. Dan tamat. Begitulah perjalanan seorang Jalu Kertarajasa, seolah hidup membawanya untuk bersabar, menunggu momentum di mana seorang Dikjaya di Gunagama masuk dalam masalah sekutu, suara kelam masa lalu. Kini Jalu merasa hidup benar-benar adil setelah kepergian Bahmar dan Iwarsih agar membuat Jalu bebas dari kepengurusan juru kunci Lewang Sasar. Apakah perjalanan yang Jalu namakan pelajaran akan berhenti begitu saja, atau malah ada kisah bersama Gama? Kita nantikan kisah selanjutnya. Akhir kata, demikianlah. Mohon maaf jika ada salah intonasi nada dalam membacakan cerita ini, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Asdera pamit. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.